Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem kami, yaitu sistem pencatatan alat pendakian. Nah, ini kita diberi tugas dengan mengimplementasikan materi komunikasi Anjingkon. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Dina Pustia dengan NIM 2224 10 10 30 82. Dan saya perkenalkan, nama saya Syaura Ayasi dengan NIM 24 10 30 82. Dan saya Ahmad Nujai dengan NIM 3078. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Askia. Baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang kode yang sebentar. Oke, jadi pertama dari judul, yang dimana kita di sini mengambil judul sistem pencatatan alat pendakian, yang dimana nanti setiap alat pendakian itu bakal tercatat pada sistem yang telah kita buat seperti itu. Nah, di sini ada search kodenya, yang dimana ini indeks yang PHP, ini HTML. Nah, itu. Yang pertama itu kan ada HTML-nya yang dimana ini tuh mendefinisikan judul halaman, yang dimana di sini juga menyertakan title yang ada pada halaman. Nah, selanjutnya tuh ada HTML body, yang dimana HTML body itu mulainya dari yang body itu. Nah, iya, pada bagian ini tuh terdapat isi dari halaman web, yang mana isi dari halaman web ini terdiri dari judul halaman, terus ada div kayak pesan, yang dimana ini elemen yang biasanya digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna, seperti konfirmasi atau error yang terjadi pada web. Terus ada formulir, itu formulir untuk CRUD. Nah, untuk formulir CRUD ini tuh memiliki berapa input untuk memasukkan data alat pendakian. Nah, terus contohnya tuh kayak item ID, terus name, terus tombol submit untuk menyimpan datanya. Nah, terus ada juga tabel untuk menampilkan data seperti yang ada di laporan. Ya, tabel border ini. Nah, itu. Nah, di mana tabel ini tuh digunakan untuk menampilkan data alat pendakian yang sudah ada. Jadi nanti tuh setiap data alat pendakian yang kita masukkan itu bakal tersusun. Jadi kayak ada tabel di jam web tersebut. Jadi nanti kayak kita bisa melihat susunan yang ada pada data alat pendakian tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya selanjutnya itu ada kode kedua, yang dimana kode kedua ini CRUD-nya. Nah, CRUD PHP-nya. Nah, untuk CRUD PHP-nya sendiri itu sama ada input data base configuration yang dari input. Nah, yang dimana bagian itu menyertakan file konfigurasinya, yang mungkin konfigurasinya itu berisi database yang menggunakan video. Nah, terus ada handling get request. Nah, ini tuh bagian yang menangani permintaan
get. Di mana jika semisalnya parameter ID dalam URL script akan mengambil satu item berdasarkan ID tersebut seperti itu. Nah, terus ada heading post request yang dimana ini tuh yang if server request method post. Nah, yang dimana ini itu juga menangani permintaan post yang dimana jika parameter delete ID ada dalam data post, maka script ini akan menghapus item berdasarkan ID tersebut. Nah, jika tidak, script ini akan menambahkan atau mengedit item tersebut seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amar Zuzai. Ya, selanjutnya terus ke atas lagi. Tuh, itu. Nah ini database-nya dari PHP ya. Nah, di line pertama itu kan ada localhost. Nah, di localhost ini kita kayak tempat database-nya, nama hostnya. Itu kayak server lokal. Nah, yang line kedua ini rental DB itu nama database-nya yang dihubungkan ya, untuk rental DB. Nah, untuk yang username kalau dengan root ini default default untuk MySQL-nya. Nah, terus line selanjutnya yang password sama dengan tanda petik itu gunanya em, kata sandi pengguna database itu. Terus yang selanjutnya yang con itu variabelnya yang akan menyimpan koneksi database-nya. Terus lanjut line yang try the con new PDO itu gunanya membuat objek PDO yang terhubung ke database MySQL-nya kayak menggunakan nama host, nama database, nama pengguna, dan kata sandi. Itu. Itu yang line con new PDO. Terus line yang con set atributnya ini itu gunanya mengatur atribut PDO, mengatur atribut PDO yang di atas, yang kayak tadi name nama database-nya, yang kayak gitu. Terus line yang catch PDO exception ini gunanya jika terjadi kesalahan ke koneksi database akan kayak pendetek gitu itu kayak nangkep gitu kalau ada kesalahan ke database-nya. Terus line selanjutnya yang terakhir connection error itu jika yang di atas tadi ada kesalahan maka akan tampil kesalahannya. Jika koneksinya gagal maka akan tampil. Terus lanjut database database SQL. Nah, ini database SQL-nya. Nah, ini kayak ada beberapa atribut di gambarnya itu ada kayak ID, nama, dan lain-lain. Nah, ini data-data yang ada di sistemnya kami. Itu di database SQL ini. Ya, mungkin lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini ada kode program JS. Nah, di kode program JavaScript ini merupakan isi dari sistem kami. Nah, di sini ada CLOD-nya.
Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini kita memakai atribut, yaitu ada nama alatnya, nantinya ada ID-nya dulu, habis itu nama alatnya, kemudian deskripsi dari alat pendakian tersebut dan harganya. Geser ke bawah. Nah, di sini ada Ajax ya. Nah, itu gunanya sendiri kita mengimport dari CUD PHP yang dijelaskan oleh Askia tadi. Nah, habis itu pakai metode post. Nah, yang dijelaskan oleh Askia tadi, kita ambil dari CUD PHP. Kemudian ke bawah. Nah, kemudian di sini ada edit. Nah, di edit ini sendiri kita dapat mengedit jika law yang kita masukkan atau tambahkan data dalam database tersebut kita bisa ganti. Nah, selanjutnya, nah, nah di sini oh ya tadi belum saya jelaskan, di sebelumnya itu ada menambahkan data. Menambahkan datanya sendiri itu kita dengan memasukkan langsung ke nama alat, kemudian deskripsinya barangnya itu seperti apa, kemudian harganya. Nah, jikalau kita ingin menghapusnya, nah di sini ada kode programnya di JavaScript, yaitu nantinya akan menghapus dari data yang kita buat seperti itu. Nah, di situ ada matches data telah kita hapus gitu. Ke bawah. Nah, di sini JavaScript ini bertujuan untuk, nah, pertama kan tadi ada apa namanya, load item. Nah, load item sendiri ini kan pakai metode yang namanya get. Nah, ini untuk mengambil data item dari servernya. Kemudian ada submit form. Form ini untuk apa namanya, dari formulir akan dikirim melalui permintaan Ajax dengan metode post ke COD PHP. Nah, setelah itu akan memanggil load item tadi untuk memuat ulang data itemnya. Nah, lanjut ada edit. Nah, edit ini yang seperti dijelaskan tadi, mengedit data yang sudah kita masukkan atau tambahkan, kemudian delete. Nah, itu selanjutnya ada style CSS. Ke bawah. Ke bawah. Nah, style CSS ini kita melakukan desain atau tampilan dari luarannya sistem kita, yaitu sistem catatan alat pendakian. Nah, di sini ada bodinya. Bodinya kita memakai font Arial dan sans serif. Kemudian ada background yang kita pakai ke bawah. Kemudian ada colornya. Colornya kita memakai sea green. Kemudian ke bawah lagi. Ini color untuk satunya, header satunya. Nah, kalau formnya itu kita pakai colornya itu mint cream gitu warnanya. Ke bawah lagi. Kemudian labelnya kita adakan label ke bawah lagi. Nah, setelah label, di sini kembali lagi. Nah, ini ada. Nah, di sini ada input
kita jikalau sudah apa ya tipe kita sudah memasukkan itu kita submit. Nah di submit ini kita juga menampilkan luarannya. Kemudian ada teksturnya. Nah teks area maksudnya. Teks area dari eh, ketika kita tampilan memasukkan suatu teks gitu. Kemudian ada inputnya, input lagi yang disubmit. Ini untuk mengatur warnanya. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah ini sebagian besar untuk mengatur dari tampilannya. Nah ini background yang kita pakai. Kita memakai background yang emang selaras dengan pendakian atau alam. Nah, ini ke bawah lagi. Nah, ini merupakan tampilan website kita yang dimana kita akan memperjelas dengan pendemoan, demonstrasi maksudnya. Mungkin Askia bisa mendemonstrasikan. Oke, baik. Jadi saya akan mendemonstrasikan web yang telah kita buat. Nah, jadi di sini sebuah web sistem kita akan penelitian. Nah, jadi dari sini kita bisa masukin nama alatnya. Contohnya itu ada Jumar. Nah, Jumar itu merupakan alat pendaki. Jumar ini merupakan alat RC atau log dari. Dan jadi nanti kita bisa di deskripsinya ini alat RC. Nah, terus harga per itemnya itu bisa kita tulis 200.000. Nah, terus kita simpan. Nah, bisa dilihat. Nah, alat yang kita pakai nanti bakal tersimpan di bawah sini di tabel yang tadi telah saya bilang. Nah, misalnya kita mau mengedit, jadi nanti kita tinggal klik edit. Nah, di sini misalnya kita mau mengganti harganya menjadi 20.000 misalnya. Nah, jadi nanti kita klik simpan, nah nanti di sini harganya akan berubah. Nah, kalau misalnya kita ingin menghapus barang, contoh di sini karena selesai hapus. Nah, di sini akan ingin Anda yakin ingin menghapus item ini, oke. Nah, nanti karena itu akan terhapus. Seperti itu. Nah, jadi sekian demonstrasi dari saya. Selanjutnya bakal kita tutup. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasinya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.